Support Timnas, ngomongin Timnas lagi. Para pemain tim nasional Indonesia yang sudah dipanggil Sintayong sudah mulai berkumpul dan mulai sesi latihan di Jakarta. Selanjutnya para pemain yang berasal dari Liga 1 ini akan meluncur ke Arab Saudi bersama dengan para pemain abroad yang lainnya, di mana para pemain abroad ini nanti langsung terbang menuju Arab Saudi dari negara klubnya masing-masing. Tapi sebelum membahas jauh berkaitan dengan persiapan tim nasional Indonesia melawan Arab Saudi dan bagaimana target Sintayong ini pada pertandingan nanti, ada hal yang menarik dari YouTube Yoon Cheon Jae yang melakukan interview terhadap Sintayong ya. Saya kutip dari FIFA Goal yang sudah mentranslate-nya, menerjemahkannya. Kami sedang menjalani pelatihan tim nasional Indonesia. Saya hendak sarapan pagi, tapi ada pemain yang tidak terlihat. Kemana dia? Ternyata dia pergi dini hari karena kakeknya meninggal dan tanpa memberitahu pelatih. Padahal waktu itu sedang dalam pelatihan timnas. Tapi dia pergi begitu saja karena kakeknya meninggal. Bagaimana bisa tidak memberitahu pelatih? Kata Sintayong. Biasanya tidak pernah terjadi hal seperti itu. Bagian itu yang saya tidak paham. Ada juga pemain lain yang kakeknya meninggal, tapi 2 minggu kemudian kakeknya muncul di lapangan. Astaga. Makanya pemain jadi mudah berbohong, lanjut Sintayong. Buntut dari kejadian itu, pelatih Sintayong kini bersikap tegas kepada para pemain, bahkan ia tidak segan untuk langsung memulangkan pemain tersebut. Jadi saya memutuskan tidak ada yang berbohong. Mereka langsung keluar dari timnas. Sekitar 10 pemain diusir karena masalah ini. Aturan nomor 1, jika berbohong langsung keluar. Saya mengumumkannya dengan jelas. Saya paling benci kebohongan. Begitu ada kebohongan langsung keluar dari timnas. Setelah itu kebiasaan tersebut mulai berubah. Ya, ini adalah gaya pelatih Sintayong di dalam mengelola, mengendalikan para pemain tim nasional Indonesia agar bisa mengikuti semua agenda yang sudah dipersiapkan staf kepelatihan, sehingga nanti akan bisa menghasilkan hasil yang maksimal di setiap pertandingannya. Dan ya ini menarik, saya setuju dengan apa yang dilakukan Sintayong karena memang aspek disiplin ya, mengikuti rule of the game sangat-sangat penting. Dan dari histori ya kita bisa melihat bagaimana ada perubahan dari pola permainan tim nasional Indonesia, gaya permainan tim nasional Indonesia, terutama kalau kita lihat dari sisi kolektivitas bermain ya. Indonesia melawan Arab Saudi. Ya kalau kita lihat statistik memang kita berada di bawah ya. Dari sisi ranking ya kita berada di bawah Arab Saudi. Dari sisi market value kita berada di bawah Arab Saudi. Ini pertandingan juga dilakukan di Arab Saudi dan tentu saja suhu Arab Saudi lumayan hot ya. Suhu di malam hari sekitar 31 derajat, kalau di siang hari mampu mencapai 37 sampai 39 derajat. Jadi cuacanya agak panas. Kalau orang Indonesia asli bisa jadi mudah adaptasi karena memang tidak jauh berbeda. Akan tetapi kalau pemain-pemain yang bermain di Eropa, terutama pemain-pemain abroad ya, ini nanti harus segera adaptasi. Pertandingan dilangsungkan di malam hari, jadi semoga saja ini tidak terlalu berpengaruh terhadap persiapan tim nasional Indonesia. Kalau bicara tentang prediksi, ya kejutan bisa jadi terjadi. Ya, kejutan itu memungkinkan terjadi, tapi memang kalau dilihat dari sisi peluang ya sangat kecil lah ya. Indonesia untuk bisa meraih poin, memberikan kejutan dan membawa pulang 3 angka.
Jadi yang paling realistis sebenarnya merebut 1 poin, memaksa hasil di Arab Saudi seri, dan itu akan memberikan bekal tersendiri bagi tim nasional Indonesia di laga-laga berikutnya. Nah, kalau kita bicara target seri, ya, maka yang harus ditata duluan, dan saya yakin seorang Sintayong sudah memahami ini, maka pada sisi bagaimana menyusun strategi bertahan tim nasional Indonesia. Saya ada beberapa hal yang ini sudah lazim dilakukan Sintayong dan ya menjadi paten, dinamikanya ada, dinamismenya ada di lapangan. Cuma pola-pola ini yang kemarin-kemarin ya kadang ada celah ya, seperti misalkan di era Sintayong sering sekali pada build up serangan ya itu dimulai dari belakang. Jadi seorang kiper memberikan passing kepada back ya, di situ mulai mempermainkan bola, kemudian membuat para pemain lawan tertarik ya, maju ke depan sehingga para pemain tim nasional Indonesia di lini pertahanan mencoba meloloskan diri. Ketika bisa meloloskan diri, artinya jumlah para pemain lawan berkurang di lini pertahanan. Dan di situ ada kesempatan untuk membangun serangan lebih ke depan, dan memaksa para pemain lawan menjaga pertahanannya lebih intensif ya. Dan ya kalau dengan pola itu saya pikir itu nanti juga akan tetap diterapkan oleh Sintayong ya. Kan ini tim nasional tidak dibentuk dalam waktu kemarin atau hari ini saja, tapi ini pemain atau timnas ini sudah dibentuk dari 2022, 2023, 2024 sehingga buahnya adalah sekarang. Jadi mulai chemistry, mentalitas dan sebagainya ya semoga saja terus tumbuh ya. Utamanya meminimalisir blunder, meminimalisir kesalahan. Dan saya sendiri pede dengan apa yang ada di tim nasional Indonesia, terutama di lini pertahanan, di dalam hal build up serangan dari bawah atau memainkan ball position di garis pertahanan sendiri. Karena di situ ada pemain-pemain yang saya pikir di atas rata-rata dari sisi passing, mentality, skill kontrol bola dan sebagainya. Jadi itu yang membuat ya pertandingan nanti masih enak ditonton, artinya dalam 90 menit kita tidak dihajar terus-menerus ya. Di situ ada kayak belah ketupat ya. Jadi di lini pertahanan jelas ada libero bernama Zayed Ses ya di center back-nya, terus kemudian di sisi kiri ada Kelvin Verdong, terus kemudian di sisi kanan ada Sandy Walsh, dan di sisi tengah ada Tom Haye. Keempat pemain ini punya skill di atas rata-rata dan punya market value yang lumayan oke juga untuk kawasan Asia. Jadi dengan adanya puzzle 4 titik ini, ya belah ketupat ini, diharapkan akan bisa build up serangan atau memainkan ball position di bawah dengan tenang ya. Baik kontrol bolanya, baik aliran bolanya, dan yang menjadi menarik adalah berupaya meloloskan diri dari high pressure yang ada potensi itu dimainkan oleh Arab Saudi karena ingin sesegera mungkin memblok serangan tim nasional Indonesia dan menguasai bola tentu saja. 4 pemain ini menjadi pilar utama, tokoh sentral di pertahanan tim nasional Indonesia di dalam rangka memegang bola. Terus kemudian di antara puzzle 4 pemain ini tentu saja ada Rizky Ridho ya, terus kemudian nanti bisa jadi Ferrari atau Nathan yang ditarik ke belakang ya, ada Ivar Jenner, terus kemudian ada Marcelino ya, yang itu nanti akan berinteraksi ya, membuat celah-celah tersendiri agar ball position tim nasional Indonesia tidak kalah-kalah amat ya. Kalau menang ball position, wah bagus juga, itu bagian dari kejutan dari sisi permainan ya. Akan tetapi ya saya percaya diri lah tim nasional Indonesia akan bisa mengalirkan bola dari kaki ke kaki minimal di
garis pertahanan atau di daerah permainan tim nasional Indonesia sendiri. Jadi menurut saya potensi untuk bisa meminimalisir terciptanya gol ada. Ada potensi gol ya. Bisa jadi ya kalau memang pertahanan tim nasional Indonesia rapi ya. Yang pertama potensi kesalahan sendiri ya. Nah, ini yang nanti semoga saja tidak terjadi. Semoga saja mentalitas, ketenangan, pengendalian diri para pemain tim nasional Indonesia sudah mulai membaik, lebih baik dan lebih baik. Jadi bisa diminimalisir agar tidak kebobolan karena kesalahan sendiri. Yang kedua, servis bola mati ya. Ini juga harus diwaspadai tentu saja servis bola mati karena di lini depan Arab Saudi ada striker seharga di atas 100 miliar. Jadi ini yang harus diwaspadai. Sayap kirinya juga, sayap kanannya juga lumayan oke. Jadi penyerangan Arab Saudi akan banyak dari sektor sayap. Jadi para pemain back kiri, sayap kiri, back kanan, sayap kanan siap-siap beradu ya. Body contact baik secara fisik, skill maupun menutup area serangan mereka ya. Terus kemudian tendangan jarak jauh ya. Tendangan jarak jauh ini juga kalau bisa diminimalisir, artinya terutama ini gelandang bertahan tim nasional Indonesia yang secara potensi akan dihuni oleh Nathan Cho, terus kemudian Ivar Jenner atau Ricky Kambuaya. Tiga pemain ini nanti kalau bisa mengganggu area-area yang potensinya ada shoot on goal dari jarak jauh, maka ya pertahanan tim nasional Indonesia relatif lebih rapi dan lebih terjaga. Kemudian kalau kita mengharapkan kejutan bisa menciptakan gol, ya skema yang menarik adalah skema segitiga terbalik ya. Jadi bola dari lini tengah, biasanya seorang Tom Haye akan bisa mengalirkan bola dengan sangat baik. Di depan nggak tahu nanti yang dipasang siapa, tapi yang pasti ada Ragnar Oratmangun, ada Marcelino, ada Rafael Strike. Di luar itu biasanya dinamikanya secara bergantian. Apakah Ramadan Sananta akan dimunculkan atau nanti akan dimunculkan di babak kedua sebagai pemain pengganti di saat energi pertahanan tim nasional Arab Saudi sudah mulai melemah. Itu juga menjadi hal yang menarik saya pikir. Kemudian dua pemain pendek yang licin ya, Witan dan Egy. Saya pikir ini juga akan bisa menjadi kartu truf ya bagi seorang Sintayong, di mana bisa menyelinap, sprint-sprint pendeknya sangat diharapkan untuk bisa mengelabui pertahanan dari Arab Saudi. Umpan oke berasal dari Jay Itses, Kelvin Verdong, Tom Haye, terus kemudian Sandy Walsh. Semoga saja akan bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain dengan gaya-gaya sprint pendek ini ya. Dan tentu saja ya tim nasional Indonesia juga sering menghasilkan gol dari bola mati, servis dari Kelvin Verdong dan Tom Haye ini juga lumayan oke. Jadi ya semoga saja lah pertandingan melawan Filipina, gol dari Rizky Ridho menarik ya, sangat bagus sekali lewat servis mati. Dan itu yang akan membuka potensi tim nasional Indonesia bisa menciptakan gol ya. Ya dari semua hal yang sudah dipersiapkan dan semua kondisi yang sudah kelihatan, beberapa pemain belum bisa tampil, Justin Hubner belum bisa tampil, Jordi Amat belum bisa tampil, dan penjaga gawang yang kita nantikan Martin Paes juga belum bisa tampil ya. Itu nanti akan bisa tampil saat tim nasional Indonesia menjamu Australia 5 hari kemudian. Dan ya itu nanti akan jadi pembeda yang pasti. Akan tetapi gini, di akhir kalimat saya ingin mengatakan bahwa tim nasional Indonesia hari ini sebenarnya dari sisi komposisi pemain, dari sisi permainan sudah jauh lebih siap mengarungi round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kenapa begitu?
Ya, kita punya pemain yang kualitasnya di atas rata-rata Liga 1. Karena kalau kita berkiblat dari tim nasional Indonesia yang dulu kan hampir semua pemain bersumber dari Liga 1. Ya. Nah, ini ada beberapa pemain, ya bahkan banyak pemain tim nasional Indonesia yang bermain di luar negeri. Ini yang akan jadi pembeda secara kekuatan ya, dibandingkan dengan yang dulu. Materi pemain tim nasional Indonesia hari ini jauh lebih baik dan mulai disempurnakan. Kita bisa melihat dua pertandingan saat melawan Irak dan melawan Filipina kemarin di round 2, hasilnya secara permainan sangat-sangat bagus dan percaya diri untuk bisa mengarungi round 3 ini. Dan itu nanti juga akan disempurnakan ketika ada newcomer ya, naturalisasi baru, 2 pemain diharapkan bisa gabung ya. September ini kita akan tunggu saja ya, hari-hari ini siapa pemain yang akan datang ke Indonesia. Tentu saja ini juga akan kita tunggu ya, kemudian nanti prosesnya kita lihat dinamikanya, karena memang proses naturalisasi juga panjang ya, harus melewati DPR, Kemenpora, Kemenkumham, Presiden dan sebagainya, dan itu menjadi ya kerja keras dari PSSI dan timnya yang bertanggung jawab terhadap aktivitas proses naturalisasi ini. Jadi secara permainan saya membayangkan kalau misalkan ball position 45-55 saya pikir masih oke ya. Terus kemudian jika skor ya shoot on goal Indonesia 3-5 memungkinkan 5 kali ya. Terus kemudian ya kalau skor saya meyakini tipis lah ya, atau seri. Tapi harapan saya tim nasional Indonesia bisa bermain rapi di lini pertahanan, bisa mencuri gol, dan ya minimal bisa menahan seri, membawa pulang poin 1 saat tim nasional Indonesia melawan Arab Saudi. Kita nantikan update selanjutnya. Tinggal hitungan hari lagi tim nasional Indonesia akan berkiprah di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, dan saya pikir ini adalah pertandingan yang ditunggu-tunggu oleh semua pihak. Pecinta fans tim nasional Indonesia garis keras di seantero penjuru Indonesia, bahkan jutaan pasang mata juga akan melihat bagaimana Indonesia sedang berkembang dalam hal sepak bola, utamanya tim nasional Indonesia. Jadi ini momentum yang baik. Para pemain tetap semangat ya, tunjukkan bahwa tim nasional Indonesia bisa ya, dan tentu saja juru taktik seorang Sintayong juga akan bisa membawa tim nasional Indonesia mempunyai hasil yang baik dari pertandingan ke pertandingan. Kita akan update bersama saya Setia Uban. Thanks for watching.